adik-adik kita akan memasuki. Oh iya, satu aja mic-nya nah. Nanti minggu depan kalau bisa kasihan kasih 3 mic-nya. Oke, jadi ceritanya kita punya adik-adik yang baru saja lulus SMA SMK. Mereka ini bingung mau kemana, ya. Tapi sebelum kita ke arah yang lebih jauh, kalian perkenalkan dirinya kalian sendiri nah. Soalnya saya tidak kenal betul kasihan. Oke, kita langsung saja dulu perkenalan dari ujung kanan. Yang saya tahu tadi namanya Sam ya. Saya tidak tahu nama panjangnya siapa. Oke, kepada Sam dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih fans-fans yang di sana ya. Terima kasih. Nggak lucu. Oke, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sam Febriantara. Panggilan akrabnya Sam. Tapi kalau nggak terlalu akrab ya nggak apa-apa. Untuk perkenalan yang awal, apa kira-kira yang bisa disampaikan? Untuk profil singkat saya, umur saya sekarang alhamdulillah 30 tahun, belum mati juga. Untuk sekolah saya dulu SMA, saya nggak di Konsel sih, karena dulu di Konsel masih jauh aksesnya, karena saya asli dari Kecamatan Lalembu. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tidak, tapi itu masih Konsel. Ya, saya juga sedih. Oke, saya sekolah di Kendari, di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari, tamat di tahun 2011. Jadi dari profil sekolah saya, ya bisa dilihat lah kalau saya orangnya religius ya. Kemudian setelah saya lulus SMA, saya kuliah di UHO, Universitas Halu Oleo, di jurusan farmasi. Tamatnya 2016. Hitung sendiri berapa tahun ya, jangan ditanya berapa semester, soalnya saya malu juga. Oke, setelah itu untuk profil singkat saya kerja di agak ndak nyambung, mungkin kalian bakal kaget, di 2016 tadi, akhir tahun ya, November saya lulus kuliah. Kemudian 2017 saya kerja di Indogrosir. Mungkin ada yang paham Indogrosir, ada juga yang tidak ya, yang di Kendari itu, yang bukanya tahun 2017, tapi sebelum toko buka kami sudah kerja. Tapi tidak lama, cuma sekitar 6 bulanan. Kemudian di 2017 juga, setelah tadi di Indogrosir, saya di Puskesmas Tinanggia. Disitulah saya bertaubat, saya kembali ke jalur farmasi saya. Saya kerja jadi di Puskesmas itu ya sekitar tidak lama lah, cuman 5 tahunan. Dan 2 tahun terakhir saya di 2020 sampai 2022 di Puskesmas Palangga. Sebelum itu saya juga sudah lanjut sekolah profesi apoteker. Untuk teman-teman yang belum tahu, profesi apoteker ini pendidikan profesi kayak kalau misalnya dokter itu ada kuasnya. Jadi tidak langsung bisa ambil S2 atau S3. Ya pokoknya harus ada profesi apoteker dulu supaya bisa punya legalitas untuk jadi seorang apoteker. Kemudian untuk yang paling update sekarang, saya kerja di alhamdulillah masih farmasi, ndak melenceng lagi. Saya kerja di PT Novel Pharmaceutical Lab. Saya di cabang Makassar, dan kebetulan teman-teman ini sudah jauh-jauh sekali undang-undang saya dari Makassar, tapi penempatan saya di Kendari sebenarnya. Dan saya sekarang tetap bergerak di bidang marketingnya obat-obatan. Mungkin sudah panjang lebar ini saya menjelaskan kesombongan saya ini. Saya kembalikan ke moderator dulu ya. Terima kasih. Oke, jadi intinya kalau berurusan dengan obat langsung saja kepada saudara Sam ya. Oke, langsung saja kepada Muhammad Ilham Syah. Siapakah engkau? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira singkat saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syah Manangi. Saya tinggal di Palangga. Untuk jenjang studi, saya sekarang sedang fokus menempuh
pendidikan magister atau S2. Kemarin saya lulus S1 itu kalau tidak salah tahun 2019 di disiplin ilmu administrasi publik. Ya mungkin untuk perkenalan saya kira tidak perlu terlalu panjang. Mungkin setelah ini kita bisa lebih banyak membahas terkait dengan apa yang menjadi topik diskusi kita. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, oh ya, sekedar iklan juga ya bahwa Muhammad Ilham saya ini adalah ownernya Puding Mo ya, Puding Mo di Kendari. Siapa tahu di antara kalian ada yang turun di Kendari yang mau belanja tentang puding. Ada di bagian dekat Bakso Rahayu sama di Bundaran Teng Kendari. Di situ ada Pudingmu ya. Oke, langsung saja kita ke topik diskusi kita tentang setelah lulus SMA, SMK, kira-kira apa yang harus dilakukan adik-adik kita ini? Keputusan yang paling tepat supaya mereka tidak berpikir panjang lagi. Kalau memang mereka mau kerja, mau kuliah, mau OTW tambang atau bagaimana? Dan bagaimana kira-kira arum deramnya di posisi-posisi yang mungkin saudara-saudara telah temukan di situ. Oke, kita langsung saja kepada saudara Muhammad Ilham. Oke, karena mic-nya kita satu, setelah dari Muhammad Ilham langsung saja dioper supaya jangan lama-lama. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Untuk kegiatan ini saya secara pribadi sebenarnya sangat mengapresiasi dari teman-teman komunitas Taman Kota karena sudah memberikan ruang bagi kita untuk bisa happy di malam hari ini gitu. Bisa happy dengan berbagai minat, dengan berbagai bidang, karena di sini ada musik, kemudian ada tampilan puisi dan juga diskusi. Oke. Kemudian untuk menyangkut topik kita, menarik sebenarnya karena sekarang ini kan kita berada dalam situasi banyak dari adik-adik kita yang baru saja melewati atau selesai dari jenjang SMA dan SMK, sehingga kemudian banyak dari mereka yang berada dalam situasi dilematis begitu. Setelah ini kemudian kiranya mau lanjut kemana? Gitu, apakah kemudian mau lanjut ke bangku kuliah, ataukah misalnya mau lanjut di dunia kerja, ataukah misalnya mungkin untuk sebagai persiapan memilih untuk jedah dulu mungkin barang 1-2 tahun untuk persiapan bagaimana menghadapi dunia kuliah atau dunia karir gitu. Tapi di antara pilihan-pilihan ini sebenarnya kalau dari saya pribadi, seandainya kita punya kesempatan, kita punya ruang, lebih baik sebenarnya kalau kita memilih untuk lanjut di bangku kuliah atau kita lanjut di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuh, kenapa? Karena mungkin dari kita ada sebagian yang berpikir bahwa untuk apa sih kita lanjut kuliah, toh banyak juga dari orang-orang yang setelah selesai SMA mereka memilih dunia kerja dan akhirnya sukses di dunia kerja, atau bahkan yang lebih ekstrimnya lagi ada tamatan SD dan ternyata dia bisa jadi pengusaha sukses. Misalnya salah satu yang saya tahu itu pendirinya Sinarmas, brand dan merek yang cukup populer, ternyata pendirinya itu dari lulusan SD. Bahkan ada Crazy Rich yang juga berangkat dari lulusan SD gitu. Sehingga ini menjadi pikiran yang kadang juga menjadi hambatan bagi kita untuk memutuskan untuk lanjut ke jenjang kuliah gitu. Tapi bagi saya sebenarnya apapun pilihan kita, seperti apa nanti akhirnya itu butuh effortnya masing-masing. Tapi kenapa misalnya kemudian saya lebih recommended bagi kita untuk lanjut kuliah, itu karena berdasarkan persentasenya dari begitu banyaknya orang-orang sukses
dari dua pilihan ini, yang lanjut tanpa studi atau tanpa jalur kuliah dan dunia kerja, itu lebih banyak orang-orang yang akhirnya sukses di dunia karir itu berangkat dari jalur pendidikan gitu. Mungkin ada juga yang sukses yang bisa mentereng karirnya tanpa melalui jalur pendidikan, tetapi persentasenya sedikit gitu, lebih banyak gitu. Kemudian ruang atau akses kita bisa berkarir, kita bisa sukses di berbagai bidang itu lebih terbuka kalau kita mengambil jalur pendidikan ketimbang jalur dunia kerja ketika kita atau pasca tamat dari SMA. Kemudian ketika kuliah tidak melulu orientasinya itu hanya tentang kerja, tetapi ketika kuliah yang kita bisa petik di situ di samping ilmu, kita juga punya relasi, kemudian pola pikir kita lebih terbuka tuh, ketimbang ketika misalnya nanti kita hanya fokus di dalam dunia kerja. Jadi sebenarnya ya itu berangkat dari alasan persentase tadi. Kemudian kalau kita memilih di dunia kerja, mungkin kita bisa mencapai titik kesuksesan atau karir yang mentereng, tetapi effortnya itu akan lebih berat ketimbang kita melewati jalur pendidikan. Karena jalur pendidikan itu membuka kita bisa punya relasi dengan orang-orang yang kompeten, dengan orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi. Dan kita tahu hari ini hampir semua instansi perusahaan yang terbuka itu membutuhkan orang-orang yang punya status pendidikan gitu, minimal gelar sarjana gitu. Jadi akses untuk kita bisa sukses dalam dunia karir itu lebih terbuka ketika kita memilih jalur pendidikan. Kemudian kalau misalnya katakanlah kita memilih di dunia kerja, di situ kan perlu effort secara personal untuk kemudian bisa mengejar kesuksesan itu, bisa mentereng di dunia karir. Tapi kalau kita memilih jalur pendidikan, di dalam dunia pendidikan ada sistem yang dibangun, ada fasilitas yang dibangun yang mendorong kita untuk bisa lebih mudah dalam mencapai kesuksesan gitu. Itulah mungkin sehingga kenapa persentase orang-orang sukses lewat jalur pendidikan itu lebih besar ketimbang yang tidak melalui jalur pendidikan gitu. Kemudian ruangnya kan tidak mungkin kalau misalnya kita statusnya itu tidak sarjana, tidak magister, kemudian bisa sukses di dunia pemerintahan, di dunia birokrasi gitu. Kita bisa sukses di banyak perusahaan-perusahaan yang memang notabene mereka menyeleksi salah satu syaratnya itu melalui ijazah begitu. Tapi apapun pilihan-pilihan kita tanpa sama sekali mensubordinasi atau merendahkan teman-teman yang pada akhirnya nanti memilih jalur yang lain, bagi saya apapun pilihan kita yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi waktu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Paling tidak ada 4 unsur sebenarnya yang kita harus ciptakan, yang harus kita bangun ketika kita ingin sukses atau mentereng di dunia karir gitu. Yang pertama itu adalah skill gitu, dan skill ini kan tidak melulu harus kita dapatkan di bangku kuliah. Di dalam dunia kerja pun skill itu bisa kita bangun. Tapi lagi-lagi yang saya tegaskan perbedaannya, kalau di bangku kuliah situasinya itu terbangun secara sistemik, kemudian ada fasilitas di situ, relasinya juga lebih luas gitu. Jadi yang pertama itu skill. Yang kedua, ketika kita ingin mentereng di dunia kerja itu adalah yang harus kita bangun adalah kredibilitas atau kepercayaan gitu. Karena kadang orang tidak juga hanya sekedar memperhatikan skillnya, tetapi kredibilitasnya atau kepercayaannya, trustnya, itu juga yang harus kita bangun. Yang ketiga kemudian adalah pengalaman. Pengalaman juga ini sangat penting untuk menentukan bagaimana karir kita ke depan. Dan yang terakhir itu adalah relasi. Kalau keempat unsur ini sudah bisa kita miliki dengan status apapun kita, apa kita sebagai orang yang lulusan sarjana atau kan bahkan cuma lulusan SD, tapi kalau 4 unsur ini bisa kita penuhi, kita punya skill atau punya kompetensi, kita punya pengalaman, kita punya relasi dan kita punya kredibilitas, maka yakin dan percaya kita tidak akan susah dalam mencari kerja. Bahkan bagi saya dengan 4 elemen ini, dengan 4 unsur ini, pekerjaan itu akan datang dengan sendirinya mencari kita gitu. Jadi
empat elemen ini sebenarnya yang harus kita bangun, karena pada akhirnya dalam setelah atau pasca kita menempuh dunia studi, empat elemen ini yang harus kita tanamkan, yang akan kemudian menentukan bagaimana karir kita ke depan. Saya kira mungkin untuk pengantar kurang lebih itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itu ya. Kurang mengerti itu. Ada 4 elemen. Yang saya tahu empat elemen itu ada air, api, udara, batu, avatar ya. Oke. Kemudian langsung ke Saudara Sam ya. Siapa tahu ada hal yang berbeda yang akan disampaikan. Tapi kalau sama, mending enggak usah Mina. Oke, pasti tentunya hal yang berbeda. Oke, terima kasih. Dikasih lagi kesempatan sama moderator. Ini sebenarnya yang saya mau sampaikan bukan hal yang berbeda, hanya ada tambahan-tambahan khusus saja, kayak tadi poin-poin skill dan juga kredibilitas. Untuk teman-teman yang sekiranya masih bingung, masih umur 16 atau 17 tahun, masih SMA, pasti bingung, saya siapa, saya bisa apa, dan saya akan menjadi apa. Kalau saran dari saya, kebetulan alhamdulillah saya punya orang tua yang bisa membiayai saya untuk kuliah. Karena kalau untuk urusan intelektualitas sebenarnya saya tidak punya intelektualitas yang tinggi sehingga saya bisa mungkin punya nilai yang bagus atau seperti apa untuk bisa lanjut kuliah. Tapi kalau untuk sekedar seperti tes untuk masuk, ya alhamdulillah saya lolos. Kemudian kuliah juga masih bisa dibiayai. Jadinya saya juga dulu karena bingung, ya sudah kuliah saja. Tapi semenjak saya kuliah di semester 3 sampai semester 5 itu sudah berjalan sekitar 1 tahun, saya baru sadar kayak kenapa saya masuk jurusan ini? Apakah saya tidak salah pilih? Jadi sebelum kita sama-sama berpikir untuk kita mau lanjut di mana, terus jurusan apa, sebaiknya kita pikir dulu potensi apa yang kita miliki. Mungkin itu kesalahan saya sebelumnya. Pas nanti di semester 3 sampai di semester 5 tadi, saya baru sadar kalau saya ternyata skill saya sebenarnya ini bukan di bidang kefarmasian, tapi skill saya cuma skill umum, cuma skill marketing. Ya kebetulan saya cuman ya orang yang bisa diajak ngobrol dengan mudah, terus menawarkan barang bisa dibeli. Ya, berarti saya memang cocok di situ. Tapi karena ya namanya kita sudah terjebak dalam satu jurusan, mau tidak mau kita harus selesaikan. Tapi itu juga menjadi penunjang saya di akhir masa kuliah, sudah lulus, baru kita bisa kelihatan kalau sebenarnya kuliah juga ini walaupun kita salah, tetap bisa jadi penunjang untuk skill yang kita miliki. Kebetulan kan saya tadi skill yang saya miliki skill marketing, terbukti kan. Kerja yang saya dapatkan juga dengan mudah selalu di bidang marketing. Di Indogrosir juga bukan sebagai apalagi namanya yang melayani konsumen di toko, tidak, tapi saya di bidang marketing. Saya kerjaku keluar, selalu cari customer baru. Kemudian saya juga pernah kerja di Maxel, di toko bangunan, ya masih tidak nyambung, dan mungkin di mata teman-teman yang lulus S1 itu adalah hal yang miris, tapi setidaknya itu skill yang saya miliki. Setelah kita kuliah tadi kan kita punya skill-skill yang sudah kita asah sebelumnya di perkuliahan. Itulah yang kita manfaatkan. Apa lagi ya? Untuk kredibilitas, kayaknya kredibilitas itu tergantung dari skillnya kita tadi, karena mereka kan saling berhubungan. Untuk membangun kredibilitas, nggak mungkin kan seorang yang nggak bisa marketing terus dipercayakan untuk bisa menjual sesuatu, kan mungkin kayak ya ngapain mau dibayar kalau nggak bisa menjual, kan tujuannya kita dipekerjakan untuk menjual. Jadi untuk dua hal tersebut tadi, penambahan yang saya kasih ya itu saja. Kita harus perkenalkan diri kita terhadap diri kita sendiri, apa yang kita punya, apa yang kita bisa kembangkan, ya dimaksimalkan lah supaya ndak bingung-bingung lagi kita mau kemana. Oke, terima kasih.
Oke, baik ya. Fenomena yang biasa kita temukan di siswa-siswa ya. Begitupun juga dengan saya juga dulu waktu kuliah. Setelah tamat dari SMA, kita itu mau kuliah bukan karena pada dasarnya minat, tetapi karena apa yang lagi viral-viralnya atau apa yang lagi yang kedepannya itu bisa menghasilkan uang tanpa melihat skill kita dari awal. Misalnya lagi rame-ramenya pengangkatan guru, akhirnya anak SMA berlomba-lomba untuk mendaftar jadi guru. Atau bidan, karena mungkin bidan terlihat pakaiannya rapi, berhubungan tentang medis, jadi anak sekolah banyak yang tertarik masuk bidan atau keperawatan, sehingga ramai-ramainya mereka itu berpengaruh terhadap dunia pekerjaan. Seperti contohnya sekarang tambur sekali itu yang namanya guru SD, guru bahasa Inggris, guru matematika, yang kalau di zaman saya dulu itu adalah jurusan-jurusan favorit, yang sekarang tahambur, bahkan untuk masuk di lowongan pekerjaan itu sudah full. Begitu juga dengan pekerjaan seperti perawat, bidan. Sekarang itu lebih banyak pasien dibanding bidannya. Nah, jadi ini yang fenomena-fenomena yang sering kita temukan kepada adik-adik kita. Mereka memilih jurusan itu karena yang lagi rame-ramenya dibicarakan, yang lagi hit-hitsnya. Nah, kira-kira bagaimana untuk mengatasi hal seperti ini? Ya, kira-kira apa solusi yang baik sehingga kedepannya ketika mereka kuliah mentok tidak semata-mata menjadi pengangguran, tetapi apa yang mereka pilih itu memang benar-benar bisa diterima di dunia pekerjaan. Oke, langsung saja kepada saudara Sam. Oke, tadi pertanyaannya berkisar tentang bagaimana caranya kita habis pendidikan terus kita nggak pengangguran. Kalau saran dari saya, yang pertama itu tolong hindari yang namanya gengsi, karena gengsi ini akan jadi penghalang untuk kita sendiri untuk mencapai yang sebenarnya kita bisa dapat, hanya karena kita malu, karena kita terbatas, jadinya ya kita terbentur dengan gengsi itu sendiri. Terima kasih pujiannya, walaupun saya tahu itu tidak ikhlas. Seperti contoh saya sendiri, kebetulan dulu saya kuliah itu bukan jurusan yang kayak favorit sekali kayak kedokteran atau perawat ataupun bidan, tapi tetap saya milih itu juga karena kayak FOMO, katanya bahasanya anak sekarang FOMO, fear of missing out, atau takut ketinggalan update. Kayak ada yang mau pergi konser Coldplay begitu walaupun bukan fansnya, sebenarnya kan lucu. Oke. Tadi kembali ke yang saya ingin sampaikan. Pertama, hindari kita punya gengsi, karena gengsi itu yang bakal hambat kita. Seperti kayak saya adalah lulusan S1 farmasi katanya, tapi kerjaannya hanya di toko bangunan. Ya, di pandangan masyarakat itu adalah hal yang mungkin kurang cocok atau kurang pantas, tapi selama itu adalah pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik dan tidak merugikan orang lain, ya dikerjakan. Dan saya tahu kemampuan saya memang di bidang marketing, jadi kalau saya memanfaatkan diri saya, apa salahnya? Jadinya saya anggap itu bukan hal yang salah. Di masa-masa tadi kerja kan kayak saya di sini, saya di situ, pindah-pindah. Sebenarnya saya tidak pindah karena dipecat atau karena saya tidak betah, bukan. Selalu terkendala karena masalah kontrak. Ada permasalahan kontrak yang tidak bisa kita lanjutkan atau seperti apa. Tapi tetap dalam masa kerja itu, ataupun kita dalam masa kuliah, dalam masa apapun, kita selalu dituntut untuk belajar dan mengembangkan diri sendiri. Jadi jangan pernah malu untuk belajar walaupun umur kita sudah
dikatakan mungkin sudah berumur, ada mungkin yang umurnya sudah 22 tahun terus malu untuk kuliah. Saya sarankan jangan. Kalau kalian punya kesempatan, tolong manfaatkan. Atau kalian 22 tahun mau jual apalah hasil buminya, kayak misal sekarang yang lagi panen kan rambutan sama langsat, terus mau menjual, silakan dijual. Selama kalian mendapatkan potensi yang dari diri kalian dan kalian akan mengembangkan diri sendiri, tidak ada salahnya. Kan tidak semua orang punya jalan yang sama. Jadi kalau saya kebetulan nasib saya sebagai karyawan terus selama bertahun-tahun, ya selain kita kembangkan diri, kita juga harus mensyukuri itu saja. Kayaknya itu saja. Oke, langsung saja kepada Saudara Ilham. Oke, terima kasih. Ya, kalau dari saya memang salah satu kesalahan berpikir dari kebanyakan kita ketika memutuskan sesuatu, apalagi itu yang menyangkut dengan masa depan kita, menyangkut hal yang besar bagi kita, kita terlalu banyak mengikuti arus, atau kayak misalnya menyangkut apa yang ditanyakan tadi, kita ikuti apa yang lagi trending tanpa memperhitungkan bagaimana prospek ke depannya. Kita tidak siap dengan hal-hal baru yang sifatnya inovatif begitu. Bayangkan kalau misalnya, dan fenomena itu memang kerap terjadi, misalnya ada di suatu kampung ada seorang atau salah satu dari warga yang inisiatif untuk menjadi tukang ojek itu, dan ternyata pendapatan dari pekerjaan tukang ojeknya itu cukup menjanjikan. Banyak fee yang dia bisa dapat dari situ, banyak keuntungan yang bisa dia dapat. Dan karena tetangga-tetangganya atau orang-orang di sekitarnya melihat itu adalah peluang, akhirnya semua tetangga-tetangganya, orang sekampung, akhirnya jadi tukang ojek. Dan karena semua jadi tukang ojek, akhirnya pendapatan yang bisa didapat atau diambil dari tukang ojek itu menjadi sedikit. Dan akhirnya bukan lagi menjadi pekerjaan yang menjanjikan gitu. Jadi kalau dari saya, lebih baik kita mulai mengidentifikasi gitu, memilih bidang-bidang jurusan yang itu sesuai dengan passion kita, yang sesuai dengan minat kita, yang sesuai dengan kompetensi dasar kita gitu. Karena ketika kita menentukan pilihan yang berangkat dari passion kita, maka prosesnya itu pasti akan lebih mudah gitu, akan lebih kita nikmati ketimbang kalau kita mengikuti kebanyakan orang, kita mengikuti pendapat mayoriti ketimbang mengikuti apa yang menjadi kepercayaan diri atau minat kita itu sendiri gitu. Jadi kalau saya mungkin menjawabnya sesederhana itu gitu. Mungkin terkait hal-hal yang lain, biasanya itu kan kalau kita berada dalam situasi dilematis, karena ini kan yang harus memang kita pahami bahwa fase setelah pasca tamat SMA atau SMK itu adalah fase yang akan sangat menentukan bagaimana masa depan kita. Tidak sedikit misalnya karena posisi yang dilematis dan tidak adanya petunjuk, tidak adanya bimbingan, sehingga akhirnya dia salah dalam mengambil keputusan. Misalnya ketika kuliah, dia mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan passionnya, karena tidak berangkat dari pengetahuan, kurangnya searching di internet misalnya, kurang bertanya, akhirnya dan itu tidak sedikit, ada beberapa fenomena-fenomena setelah sudah menempuh semester yang sudah di ujung dan akhirnya merasa menyesal, ini tidak sesuai dengan minatnya, ini tidak sesuai dengan passionnya gitu, kemampuannya bukan di sini, kenapa dia dari awal tidak mengambil bidang jurusan yang lain gitu, atau dia memilih untuk tidak kuliah setelah dia menghadapi dunia kerja dengan persaingan yang begitu ketat, baru kemudian dia sesali kenapa dari dulu saya tidak kuliah gitu. Padahal kalau saya kuliah, akses pekerjaan itu lebih terbuka, relasi lebih luas gitu, effort yang saya harus keluarkan itu tidak terlalu besar gitu ketimbang ketika saya kuliah gitu. Jadi pilihan-pilihan itu sudah, choice itu sudah harus diidentifikasi gitu. Kalau saya ya, orang bijak itu kan orang yang sebelum bertindak dia berpikir dulu begitu, dia berangkat dari pengetahuan gitu, agar keputusannya itu tidak menyesatkan atau tidak mengecewakan di kemudian hari.
kalau dari saya lebih baik kita memutuskan berangkat dari apa yang menjadi passion kita. Kita kan bisa bertanya lewat orang tua, bisa bertanya lewat guru, atau kita bisa merenung dari hati kita yang paling dalam. Sebenarnya apa sih yang pantas, apa sih yang layak bagi saya khususnya untuk memenuhi bagaimana karir saya ke depan, bagaimana nasib masa depan saya. Gitu. Jadi pilihan-pilihan itu dari sedini mungkin sudah harus kita perhitungkan. Tapi lagi-lagi kalau saya, apapun situasinya, selagi kita mampu, lebih baik kita memilih untuk memutuskan masuk di jalur pendidikan. Kenapa? Karena itu tadi, persentase orang sukses itu lebih banyak melalui jalur pendidikan. Kemudian pendidikan itu bukan saja melulu tentang kerja, tetapi banyak hal-hal lain. Pola pikir kita terbuka, relasi kita terbangun, teman kita lebih banyak gitu. Dan teman-teman kita itu mayoritas adalah orang-orang yang memang suka dengan keilmuan, sehingga atmosfernya itu jauh lebih positif gitu ketimbang kita bergaul dengan orang-orang yang berangkat dari tidak berpendidikan atau tidak punya minat terhadap dunia pendidikan begitu. Oke, saya kira kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan. Oke, jadi dari kedua narasumber kita pada intinya mengatakan kuliah itu penting ya guys. Oke, dari saya mengatakan bahwa ketika apapun yang terjadi ketika kalian sudah kuliah nanti, jangan pernah gengsi. Toh rezeki juga akan selalu ada pada porsinya. Begitupun juga tadi Muhammad Ilham mengatakan bahwa kenali dulu potensi kita dari awal supaya nanti ke depannya kita tidak menyesal. Apalagi kuliah sudah semester 5 baru bilang, "Ih kayaknya saya salah jurusan ini." Iya, karena bukan di uang pribadimu, kan uangnya aja orang tuamu yang pakai. Nah, makanya kalau mau salah jurusan minimal ya dari semester pertama. Jangan sudah terakhir baru bilang, "Ih kayaknya saya salah jurusan ini." Wih, nah sekali kalau ada tendangan terbang ke orang tuamu. Oke, itu ya dari narasumber kita. Nah, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Ya, kira-kira siapa di antara kalian yang mau bertanya? Bagaimana? Untuk sesi pertama kita buka satu pertanyaan. Oke, dari siapa saja kalian yang berada di depan saya yang ingin bertanya? Oke, adik kita siapa itu ya? Dari sini wajahnya tidak kelihatan. Bisa ke sini deh. Oke, perkenalkan diri ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama saya mengapresiasi kepada komunitas Taman Kota Andolo yang telah mengadakan kegiatan pada malam ini. Yang pertama ada musik, diskusi, motivasi dan inspirasi. Dan hari ini kita diskusi dengan tema kemana setelah sekolah. Tadi kedua narasumber mengatakan bahwa kuliah itu penting. Saya sepakat dengan itu sebenarnya. Yang menjadi permasalahan pada hari ini, bagaimana ada dua faktor kenapa banyak pemuda-pemuda atau yang baru lulus dari SMA tidak kuliah. Yang pertama ada faktor internal dari diri kita sendiri, yang kedua faktor eksternal. Dari sini saya lihat sebenarnya permasalahannya dari faktor eksternal, dari luar diri kita. Karena banyak orang banyak siswa sekarang yang baru tamat ada keinginan untuk masuk dunia perkuliahan, tetapi faktor eksternal tadi ini yang pertama itu biaya, yang kedua sarana dari pemerintah sebenarnya tidak ada beasiswa. Pertanyaannya bagaimana solusinya sebenarnya itu dari faktor eksternal itu, sehingga banyak siswa-siswa yang lanjut dari perkuliahan. Itu saya, terima kasih. Oh, sorry, nama saya Indra John Saliti dari Potor.
dari Potoro. Terima kasih dari narasumber dan moderator. Oke, dari Indra ya, beri tepuk tangan saudara kita Indra dari Potoro ya. Oke, saudara Indra bertanya tadi faktor eksternalnya kira-kira ini apa ini? Kita sudah ingin kuliah, tapi memang ya sering kita temukan di sekolah itu ini siswa ini pintar sekali, juara 1, pokoknya aktif. Pas ditanya mau kuliah dek, saya tidak tahu ini orang tuaku. Nah ini yang repot ini, rasa ingin kuliah tinggi tapi dia gagah doina. Nah kira-kira ini bagaimana? Pemerintah juga katanya tadi tidak begitu beasiswa hanya untuk orang-orang dalam katanya. Apakah benar seperti itu atau bagaimana ini? Oke, langsung dari saudara Ilham dulu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita nafikan itu salah satu problem sosial kita menyangkut pendidikan. Di sini mungkin yang membedakan kita dengan negara-negara lain, sebut saja misalnya di Australia. Kalau di negara-negara berkembang saya tidak tahu apakah kita bisa mengkategorikan Indonesia salah satunya yang mendapat permasalahan ini, tapi sepertinya kurang lebih seperti itu, bahwa orang-orang yang berada dalam status ekonomi menengah ke bawah atau orang-orang miskin itu mengalami kesulitan untuk bisa menempuh akses pendidikan yang lebih jauh. Sementara kalau di negara-negara lain, sebut saja misalnya di Australia, ketika ada mahasiswa yang berprestasi, itu bisa dipastikan dia berangkat dari ekonomi menengah ke bawah atau orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang-orang miskin ini ketika mereka kuliah, mereka didorong oleh motivasi untuk melepaskan status kemiskinannya, gitu. Meskipun fasilitas dan akses belajar mereka itu sama, sejajar dengan orang-orang kaya, orang-orang yang ekonominya itu menengah ke atas. Tapi keunggulannya mereka, orang-orang yang berangkat dari status ekonomi menengah ke bawah ini, mereka punya dorongan untuk melepas dari status kemiskinannya, gitu. Tapi kalau di sebagian negara-negara lain, negara-negara berkembang, justru orang semakin miskin, dia semakin tidak bisa berkompetensi, dia tidak semakin bisa bersaing karena akses pendidikan dan fasilitas pendidikan itu tidak mengakomodir mereka, gitu. Nah, sehingga dari saya ya mungkin kita perlu upaya kolektif, kolegial, bagaimana kemudian sehingga kebijakan dari pemerintah itu bisa turun untuk mengakomodir problem sosial kita menyangkut pendidikan. Bagaimana sehingga akses beasiswa itu bisa didistribusikan secara lebih berkeadilan. Ya, tidak ada lagi istilah-istilah orang dalam yang lebih diutamakan. Tidak ada lagi istilah spoils system. Ya, tapi betul-betul berkeadilan, mengedepankan orang-orang yang punya kebutuhan, orang-orang yang memang sangat memerlukan yang namanya beasiswa. Tetapi terkadang permasalahan itu juga sebenarnya bukan berangkat dari problem sosial, tapi berangkat dari personal problem, berangkat dari kita sendiri, gitu. Misalnya beberapa dari teman-teman saya sendiri misalnya sudah diperkenalkan akses beasiswa, sudah ditawarkan, sudah diberikan linknya, sudah diberikan jalannya bagaimana supaya kemudian beasiswa itu bisa kita gapai, tapi effortnya atau upayanya secara personal, secara pribadi itu yang masih kurang. Nah, itu juga bisa jadi menjadi penyebabnya, gitu. Artinya upaya kita secara individual juga itu mesti harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian kalau dari saya, karena kita berangkat pada kesepakatan bahwa kuliah itu penting, kuliah itu kan tidak mesti setelah kita tamat SMA atau tamat SMK kita bisa memilih status gap year atau kita jedah mungkin barang 1 atau 2 tahun untuk bekerja atau untuk belajar bahasa asing, atau misalnya dengan kursus bisa kita masuk di BLK atau masuk di volunteer atau relawan-relawan. Intinya keputusan kita kuliah itu sangat penting, tetapi di jeda waktu yang kita miliki kita isi untuk hal-hal yang bisa menunjang dunia karir kita ke depan. Tuh, jangan setelah kita jeda tapi kita mengisi hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang tidak punya manfaat, misalnya dengan banyak rebahan,
banyak scroll TikTok saja. Itu tidak menunjang persiapan kita untuk bagaimana menghadapi dunia yang lebih keras gitu, atau menghadapi dunia kerja. Jadi kalau saya ya harus ada pendekatan perubahan sosial, misalnya dengan upaya-upaya itu tadi, bagaimana kita mendorong sehingga kebijakan beasiswa itu bisa turun secara berkeadilan. Kemudian perlu juga ada effort dari kita. Salah satu strategi taktisnya misalnya dengan tadi itu, kita memilih kerja dulu untuk mengumpul biaya. Nah, kita memilih kerja dulu untuk mempersiapkan gitu, sambil mungkin mencari jaringan, mencari akses beasiswa. Kan salah satu permasalahan utamanya atau mendasarnya itu adalah faktor ekonomi. Ya, kalau misalnya kita memilih jeda 1 atau 2 tahun untuk mengumpul modal biaya kuliah, itu kan bukan hal yang tidak mungkin gitu. Kenapa sih kita harus malu ketika kita terlambat kuliah? Atau ada orang yang bahkan nanti sudah usia 60 tahun mereka baru mendaftar kuliah. Bisa nanti coba dilihat, ada salah satu topik yang diangkat oleh Kik Endi, bagaimana seorang nenek berusia 60 tahun itu memilih memutuskan di usia 60 tahun itu untuk lanjut pendidikan, lanjut kuliah. Dan setelah itu dia langsung ambil magister dan menjadi dosen, dan kemudian mengambil doktor dan menjadi dosen. Gitu. Jadi tidak ada kata terlambat bagi kita sebenarnya untuk tetap menempuh kualitas diri kita melalui proses jalur pendidikan itu. Ya, saya kira mungkin itu yang saya bisa terangkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, oke ya. Bagaimana ini Om Sam? Om siapa? Sam ya? Sam. Oh ya, Sam. Kita mau kuliah tapi katanya uang tidak ada. Kalau Sam kan mungkin mulus-mulus saja, orang tua mungkin mampu. Kira-kira pengalaman dari Om Sam sendiri, bagaimana menemukan hal yang seperti itu? Oke, terima kasih. Tadi penanyanya namanya Indra ya. Kalau boleh tahu sekarang sudah lulus SMA atau masih SMA? Alhamdulillah kalau sudah lulus SMA ya, tetap semangat. Untuk permasalahan yang tadi, yang mungkin bukan cuma Indra saja yang alami. Kalau kita mau kuliah, kita ingin tapi kita tidak punya biaya. Solusi yang pertama itu menurut saya, jangan minta tolong sama saya tidak punya uang. Oke, tadi bercanda ya. Untuk solusi yang saya tawarkan begini, tidak ada yang bisa selamatkan diri kita sendiri. Hanya kita saja yang bisa kita mintai pertolongan di dunia. Solusi pertama ya, yang saya sarankan, mendekatkan dirilah kepada Sang Pencipta. Agamanya apa kita silahkan perkuat ibadahnya, dan kita berdoa. Itu yang pertama. Kemudian untuk tahap selanjutnya bisa sekarang kita kembangkan apa yang kita miliki. Sekarang ini saya tidak kuliah, saya tidak tahu mau bikin apa. Oh, tapi saya punya sesuatu. Misal saya pintar masak, atau saya pintar bikin kopi. Ada lowongan nih di Warkop Andolo dekat. Kebetulan butuh karyawan juga kayaknya Om Sas. Kerjalah di sana. Silahkan kalian kembangkan dirinya kalian. Mungkin kalian anggap nanti setelah kerja di sana, oh kerjanya seperti ini. Ternyata saya tidak mampu. Ternyata saya punya keahlian di bidang lain. Kembangkanlah. Kalau memang nggak lanjut kerja di situ, ya silahkan pamit nanti sama pemiliknya. Nggak bisa lanjut, karena sudah terkumpul uang. Jadinya saya mau kuliah atau seperti apa? Kembangkanlah dirimu dulu. Saya yakin kalau misal umur SMA, dulu juga saya sama. Saya nggak tahu mau bikin apa, saya nggak tahu punya kemampuan apa. Link juga masih kurang. Akhirnya ya saya bingung. Saya hanya ikuti kemauannya orang tua yang alhamdulillah mereka mengarahkan juga saya. Jadi kalau sekarang punya problematika tentang dana, usahakanlah sendiri. Kerjakan dulu. Kalau misal ada jalan yang salah satunya tadi yang ditawarkan Kak Ilham, ada untuk cara kolektif, kita kumpulkanlah dulu uang. Kan begini, kalau kita lulus SMA, ijazah SMA-nya kita itu kalau tidak salah berlaku, kalau dulu ya tahun-tahun 2011, di masa-masa itu kita dikasih batasan 4 tahun untuk lanjut kuliah. Ada sampai yang menyesal begini. Ada teman lulus SMA, dia daftar tentara, ingin sekali jadi tentara, tes bertahun-tahun sampai 4 tahun tidak lulus,
pas tahun kelima dia mau kayaknya kuliah saja dulu, daripada ndak lulus kita ndak ada pekerjaan, ndak ada juga peningkatan untuk diri sendiri. Akhirnya dia menyesal karena ijazahnya ndak bisa lagi dipakai untuk kuliah. Nah, yang seperti itu. Tapi mungkin ada juga universitas-universitas lain yang punya jangka waktu berbeda. Nanti silahkan dicari-cari sendiri di HP-nya, kan HP-nya smartphone ya. Jangan phone-nya saja yang smart, orangnya juga harus smart lah. Kemudian untuk cara yang kedua, itu bisa kita tempuh dengan jalur beasiswa. Mungkin teman-teman taunya di sini jalur beasiswa itu cuman jalur beasiswa yang ada dari sekolah. Itu salah. Ada beasiswa di luar yang ditawarkan di universitas. Nanti pas sudah masuk baru ditawarkan beasiswa. Jadi kita harus masuk, tes dulu, bayar uang masuk, bayar semester pertama, nanti semester selanjutnya ada penawaran beasiswa. Dan di situ kita harus tes. Dan alhamdulillah saya di situ waktu itu tidak lulus. ya saya juga paham diri saya tidak punya kemampuan lebih dalam bidang intelektualitas. Kalau mau dibilang nilai saya semuanya jelek, tapi ya tetap sejelek-jelek apapun manusia, kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi sekarang kembangkanlah dirimu, jangan malu sama dirimu. Bukan cuman Indra saja yang mungkin dapat pandangan dari masyarakat. Ini anak pengangguran, saya juga begitu Ji. Ini anak kerjanya cuma begini, saya juga begitu Ji. Mungkin teman-teman mungkin teman-teman di lingkungan Potoro ada yang pernah lihat saya kerja sama Reski di apotek situ. Itu saya kerja waktu bulan 8 kontrak saya selesai waktu di Palangga. Saya nganggur kan. Ya daripada saya nganggur mendingan saya kerja. Saya dapat penghasilan, saya juga dapat pengalaman. Begitu saja. Itu saja dari saya. Kalau mau ditanya nanti ya kita lanjutkan lagi. Oh ya, oke, baik ya. Dari kedua narasumber pada intinya mengatakan bahwa banyak cara untuk bisa kita kuliah. Kalau saya pengalaman dari saya pribadi, memang ada teman-teman keluarga juga, walaupun mereka kuliah ekonominya itu rendah sekali, tapi mereka masih bisa kuliah. Mereka kuliah sambil kerja. Intinya berdarah-darah lah. Hanya kadang juga konsekuensinya agak lama. Pernah juga dapat kabar katanya ada mahasiswa karena tidak ada apa-apa, perempuan, dia harus rela makan ampas kelapa. Sekarang dia sudah bisa menjadi dosen. Mungkin Indra nanti kalau posisi seperti itu bisa cari mungkin ampas-ampas apa yang bisa supaya seperti ya. Oke, hanya sekedar bercanda. Tapi intinya banyak cara untuk bisa dilakukan ketika nanti kau kuliah. Kalau misalnya ingin coba saja dulu. Masuk saja dulu, kuliah saja dulu, nanti kau akan temukan sensasinya. Jangan ragu dari awal, coba dulu, nanti kau akan temukan sensasinya itu seperti apa. Ada orang-orang yang kuliah sambil kerja, karena saya juga dulu seperti itu, kuliah sambil kerja. Oke, bagaimana panitia? Kita ada pertanyaan lagi selanjutnya atau acara kita? Oh ya, masih ada pertanyaan selanjutnya ya. Oke, masih ada 2 orang yang mau bertanya, kita tuntaskan supaya tidak jadi penasaran ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Itu salam-salamnya yang kebetulan mendekat pemilihan umum toh. Maaf Pak Caleg. Selamat malam Dapil 1. Iya, ini sifatnya bukan pertanyaan tapi sedikit masukan dan mungkin setidaknya bisa diberikan tanggapan. Terkait pertanyaan dari saudara kita tadi Indra. Saya ambil sedikit saya petik sedikit bahwa sebenarnya banyak cara. Yang pertama kan kita ketahui sendiri bahwa di Konawe Selatan itu iya, ada iklan tadi. Seperti kita ketahui kan di Konawe Selatan ini banyak potensi-potensi. Bahwasannya di Konawe Selatan kita memiliki banyak perusahaan, ada di bidang pertambangan, industri, perkebunan. Jadi
bagaimana kira-kira ini PR kita bersama untuk kita buatkan wadah. Karena seperti kita ketahui, seperti di Universitas Haloleo, kami juga pernah menjakan kaki situ, pernah di bangku kuliah tersebut, tapi saya keliling di kampus itu, saya cari jurusan satu, tapi tidak saya dapat. Jurusan orang dalam, tidak ada, Pak. Jadi mungkin kira-kira bagaimana kita buatkan kayak semacam wadah. Karena di setiap perusahaan kan pasti ada namanya Corporate Social Responsibility atau CSR. Di situ jelas difungsikan untuk di bidang pendidikan. Jadi bagaimana kira-kira tanggapannya dari pihak dua narasumber ini yang telah mewakili suara kita bersama untuk dikemukakan ke pemerintah daerah atau bagaimana? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ditanggap ya. Jangan lama-lama soalnya sudah semakin larut. Ya, oke, terima kasih sekali lagi. Oke. Ya, terkait yang ditanyakan tadi, ini sebenarnya menegaskan apa yang sudah sempat saya terangkan tadi, bahwa salah satu problem pendidikan kita perlu langkah-langkah kolektif gitu, perlu langkah-langkah social movement dari khususnya kita kalangan anak muda. Sehingga saya sepakat saja, bahkan sangat sepakat, sangat mengapresiasi ketika tindakan kita itu jauh ke depan dengan membangun sebuah gerakan-gerakan sosial atau aksi-aksi sosial untuk menampung gitu dan memberikan jalan keluar dari berbagai macam problem yang kita hadapi. Itu karena memang salah satu kesalahan berpikir kita ketika kita berupaya untuk mengatasi masalah sosial, itu kadang masalah sosial yang kita hadapi itu dikebiri menjadi masalah personal gitu, bahwa apapun situasi yang kita hadapi hari ini, misalnya menyangkut kebodohan, menyangkut kemiskinan, itu adalah akibat dari diri kita sendiri. Akibat dari kita sendiri, kita saja yang tidak punya usaha yang lebih giat untuk meningkatkan kita punya kecerdasan otak. Kita saja yang tidak punya semangat untuk mengatasi kita punya permasalahan kemiskinan. Begitu, kita saja yang tidak mau berupaya untuk cari kerja. Kita saja yang tidak mau berupaya untuk meningkatkan kita punya kompetensi. Jadi permasalahan-permasalahan itu penyebabnya, faktornya ditimpakan oleh personal kita, oleh individu-individu kita gitu. Sebenarnya ini bagian dari strategi untuk mengelabui masyarakat gitu. Padahal sebenarnya bisa saja faktor dari permasalahan sosial kita itu adalah kebijakan gitu yang tidak mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, atau faktornya itu adalah dari institusi sosial atau institusi politik yang punya power besar untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Kita tahu misalnya katakanlah saja di Konawe Selatan ini APBD-nya itu ada sekian triliun. Terakhir kalau saya tidak salah itu ada 1,7 triliun, kurang lebih berada di angka sekian gitu. Kalau misalnya angka ini atau APBD ini bisa dikelola secara maksimal, salah satunya untuk mengatasi sektor pendidikan kita, saya kira banyak permasalahan-permasalahan yang bisa diatasi, sehingga tidak melulu permasalahan itu ditimpakan oleh masyarakat itu sendiri atau personal masyarakat itu sendiri. Gitu kan sebenarnya strategi untuk mengelabui saja. Biasa kan kalau dalam perdebatan-perdebatan di sosmed, ketika kita mengeritik Pemda atau ketika kita mengeritik instansi politik, ada komentar-komentar semacam itu. Pemerintah itu sudah bekerja maksimal, kalian saja sendiri yang tetap miskin karena malas, karena effortnya yang lemah gitu. Padahal bisa saja banyak dari kita yang sudah meningkatkan effort, tapi memang akses dari kebijakan itu yang menghambat gitu. Ruang dari misalnya membuka lapangan kerja gitu dan hal-hal lainnya yang justru menjadi faktor atau penyebab atau variabel dari permasalahan pendidikan di masyarakat. Sehingga di samping ada upaya-upaya yang saya terangkan tadi,
ada upaya-upaya personal. Kita sangat mengapresiasi ketika ada dari gerakan-gerakan pemuda seperti yang disampaikan oleh saudara tadi, bahwa perlu ada wadah, gitu, perlu ada gerakan social movement untuk, atau gerakan-gerakan sosial untuk kemudian bagaimana sehingga kebijakan itu bisa turun secara berkeadilan, sehingga istilah-istilah orang dalam, istilah-istilah diskriminatif itu hanya mengedepankan kesamaan identitas, kesamaan etnis dan lain sebagainya, itu tidak kemudian berlarut-larut secara terus-menerus gitu. Sehingga ya dari saya itu perlu kita lakukan gitu. Perlu ada tindakan-tindakan konkret untuk mengatasi problem sosial kita, khususnya menyangkut pendidikan tadi. Oke, terima kasih. Ya, oke, itu ya dari penanya vokalis tadi. Saya lupa namanya. Oke, siapa? Langsung saja ke pertanyaan yang berikutnya yang mungkin langsung bisa dijawab oleh Sam sebentar. Oke, silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Nabi Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita berselawat kepada Nabi Allah. Kenapa saya buka dan demikian? Karena ini merupakan suatu diskusi. Kita kembali lagi, mohon maaf untuk beragama lain, jika suatu diskusi tidak kita barengi dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah dan dibarengi dengan salat kepada Nabi, maka yang kita perbincangkan tidak hanya diibaratkan bangkai. Salah satunya mungkin seperti itu. Nah, tadi siapa ada yang bertanya tadi? Indra. Pertanyaannya sangat super sekali sebenarnya. Kita ucapkan, tidak ada yang kasih aplaus dari tadi. Sebaiknya kita berikan aplaus. Nah, beranjak dari itu, saya perkenalkan diri, nama saya Hayu Sahid. Saya asli Konsel. Mungkin sedikit perkenalan, background SMA saya SMA 6 Konawe Selatan. Dan saat ini alhamdulillah saya sudah tugas di Polres Konawe Selatan, dan acara ini sangat perlu kita adakan. Saya pikir jangan sampai hanya berakhir malam ini, dan ini menjadi kegiatan rutin. Nah, beranjak dari itu, temanya saya sempat baca di status WhatsApp teman saya, yaitu kemana kita setelah SMA. Ini sangat menarik sekali. Beranjak dari pertanyaan saudara Indra tadi, saya mau bertanya kembali. Indra ada niat untuk kuliah tidak? Ada. Semoga dikabulkan. Nah, kita aminkan sama-sama. Pertanyaannya, bagaimana untuk kita ini yang kaum ekonomi menengah ke bawah mau lanjut, sedangkan seperti yang kita ketahui di lapangan pada dasarnya SPP mahal, kita terbebani oleh ekonomi kita yang tidak memadai. Sebenarnya bukan itu problemnya. Problemnya kita kurang aksi. Kita hanya selama ini hanya berusaha berencana, saya ingin kuliah, saya ingin sukses, saya ingin ini. Banyak sekali angan-angan positif yang kita inginkan, tapi kurang aksi. Nah, saya teringat ucapan salah satu dosen saya dulu mengatakan, sebenarnya kuliah itu tidak perlu uang, dalam tanda kutip, bukan juga tidak mesti ini. Tetapi kalau kita merasa ingin sekali kuliah dan kita memiliki bekal untuk sampai ke sana, sangat banyak jalan yang bisa kita lalui. Kita kembali lagi di senior-senior kita tadi yang sudah menyampaikan pesannya, banyak beasiswa ini, banyak ini, itu real. Walaupun mungkin port di entry atau untuk sampai ke sana, untuk masuk ke sana, kadangkala ada meja-meja tambahan. Tapi jujur saja, saya berjalan bersama teman-teman saya waktu kuliah itu, ada yang sampai 0 UKT, bayangkan. Itu salah satu program. Mungkin yang senior-senior yang kuliah itu sudah tahu sekali itu 0 UKT. Tapi 0 UKT ini dalam tanda kutip kita masih memerlukan biaya hidup, tempat tinggal. Lantas kita mau kemana? Itu lagi yang jadi problem. Tapi jangan khawatir. Satu motivasi lagi beranjak dari tema kita.
kemana kita ingin apa semua, jangan khawatir. Kalau kita ada niat berdoa tadi kembali dekatkan diri kepada Allah dengan agamanya masing-masing, sangat banyak yang kita bisa lakukan. Saya bersama teman saya kuliah di FK salah satu fakultas kedokteran itu di salah satu universitas di Sulawesi Tenggara. SPP kami mahal 6 juta. Tapi teman saya itu nol UKT, orang tuanya sudah tidak ada, bisa dibilang dia yatim piatu. Dia nol UKT, di mana dia, yang saya pusingkan sampai selesai kita itu 7 semester dia hidup, dia makan bersama kami. Kalau makan siang ini apa semua. Sempat salah satu waktu itu saya bertanya apa yang dia lakukan, ternyata dia tinggal bersama teman-temannya dalam satu kos. Itulah fungsinya kita berteman dengan orang-orang yang baik. Nah, jangan berteman sama, bukan jangan, batasi berteman sama orang-orang yang mungkin akan membawa kita ke tempat-tempat yang buruk. Kalau kita berteman sama penjual parfum, maka kita juga akan jadi wangi. Seperti itu analoginya. Jadi ternyata dia bersama teman-temannya tinggal dalam satu kos, mereka bagi biayanya, bagi, dan mereka berjualan. Kembali lagi, kalau sudah sampai di universitas banyak sekali manusia di situ, butuh makan, butuh ini, butuh itu. Ternyata mereka lihat potensi di situ. Mereka berjualan pisang goreng, keju, dan itu kecil tapi ribuan yang memesan. Mereka menjual 10.000, untungnya tak 3.000, 2.000 kali banyak, ya kan? Jadi yang saya ingin sampaikan, kita jangan terus-terusan berdiam diri di angan-angan saya ingin kuliah tapi terbebani karena masalah ekonomi. Jangan, upayakan action dulu. Saya mau kuliah, mendaftarlah. Sekarang pertanyaannya, tadi kan dia bilang mau kuliah, ada niatan untuk kuliah. Pertanyaan saya, sudah pernah mendaftar tidak? Kuliah sekarang. Nah, untuk adik-adik di luar mungkin ada yang nonton yang masih hanya sebatas angan-angan, coba tanya sama diri adik-adik sendiri. Saya selama ini ingin kuliah, tapi apa yang saya sudah lakukan untuk sampai ke situ? Pernah tidak saya mendaftar? Kalau sudah mendaftar, lulus atau tidak? Kalau dia tidak lulus, apa kekurangan saya? Jangan sampai kita hanya banyak menuntut tanpa memiliki modal. Modal yang utama itu otak. Sekarang bukan cuma uang tidak terlalu berperan sekarang. Kalau kau pintar, kalau kau memiliki kapasitas untuk sampai ke titik tersebut, ya kan? Kalau kau memiliki skill, memiliki otak yang bagus, memiliki kecerdasan yang baik, nah pasti aja ada jalan. Karena untuk masuk ke situ pintunya sama, insya Allah pintunya sama. Butuh tes, butuh ini. Kalau kita pintar, tes, juara, apa semua, tidak mungkin selamanya orang-orang yang beruang yang mau lulus. Buktinya kayak tadi, ada anak-anak yang tidak ada orang tuanya, ada anak-anak petani, bahkan mereka yang sampai kuliah di luar negeri itu tidak sedikit loh, yang orang tuanya hanya penjual pinggir jalan. Jadi kayak begitu. Intinya tanya dulu sama dirimu, kita berkapasitas tidak untuk sampai ke situ? Kalau kita sudah punya, kita sudah action tidak? Jangan sampai hanya selama ini saya ingin, tapi gara-gara saya ingin ini tidak tersalurkan, gara-gara hal-hal yang lain, mungkin cuma dengar omongan dari orang-orang yang mungkin yang belum pernah terjun sampai ke situ, tapi omongannya sudah tinggi, bilang, jangan mendaftar di situ. Pokoknya susah, kasihan, banyak sekali mejanya, banyak sekali yang kamu bayar ini. Padahal in real life di situ mendaftarnya sudah serba online, apa semua tidak dipungut biaya, tapi tetap juga kita tidak mau mendaftar. Intinya action dulu, jangan patah semangat. Saya pikir seperti itu, jangan patah semangat, tetap apa yang Anda tujukan lakukan, jangan hanya sebatas angan-angan, action dulu. Insya Allah itu tidak buta. Mengutip salah satu hadis itu bahwasanya entah hadis atau dalam Al-Quran itu ada, ini yang saya tahu, al jaza min jinsil amal. Jadi semua yang kita dapatkan itu sesuai dengan amal perbuatan kita, ya kan? Jadi kalau kita mau dapat ini, amal kita dulu perbaiki,
Jadi seperti itu. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih banyak atas masukannya. Oh ya, namanya? Oh sudah, oh ya sudah tadi ya. Saya saja yang tadi agak blank ya. Oke, intinya seperti itu ya. Pokoknya yang mau kuliah, kuliah, yang mau fokus kerja, kerja, semua ada di pilihan kalian masing-masing. Nikmati sensasi hidupmu ya. Oke, kita punya acara nih sebenarnya sampai jam berapa nih? Sampai besok pagi atau sudah cukup ya? Pokoknya cukup hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi narasumber yang telah hadir kami ucapkan banyak terima kasih ya. Jadi untuk malam ini adalah malam perdana kita, malam minggu pertama kita. Melalui malam ini kita banyak belajar terhadap kekurangan-kekurangan kita, yang kemudian minggu depannya kira-kira apa lagi yang akan kita tampilkan. Katanya saya dengar kemarin ada bocoran katanya mau ada debat caleg ya. Kayaknya seru sekali nih ya kalau ada debat caleg. Tapi nanti kita lihat minggu depannya itu seperti apa. Ada closing ya? Bagaimana? Dari narasumber atau siapa? Ya, oke, langsung. Oke, sedikit ya dari Muhammad Ilhamsyah closingnya. Jangan panjang-panjang ya. Nanti kita pulang besok pagi. Oke, mungkin sedikit tambahan terakhir. Ini mungkin untuk mengatasi salah satu kesalahan berpikir kita dalam menyangkut dari apa yang kita bahas saat ini. Karena bisa saja tidak sedikit dari kita yang berpikir terlalu fatalistis, bahwa untuk apa sih kita terlalu menanamkan upaya yang begitu kuat, toh juga pada akhirnya apa yang akan kita hadapi ke depan itu sudah digariskan. Bagi saya, kaidahnya yang telah digariskan itu jelas, bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil, tapi bagaimana proses yang kita lalui itu kembali lagi pada pilihan kita masing-masing. Ketika kita menghadapi fase setelah melewati jenjang SMA, kita kan ada dalam 3 pilihan. Kita mau lanjut kuliah, kita mau lanjut dunia kerja, atau gap year yang saya katakan tadi. Kita memilih jeda untuk mempersiapkan diri. Apapun yang kita ambil, apapun yang kita putuskan, tetap sebisa mungkin kita memberikan kesempatan atau akses untuk bisa lanjut di jenjang pendidikan atau lanjut di bangku kuliah. Dan bagaimanapun nanti ke depan proses yang kita lewati, karena tidak menutup kemungkinan juga setelah kita sarjana kita tetap berada dalam status karir yang ironi, yang memprihatinkan. Itu karena 4 hal tadi yang saya sampaikan. Kita tidak punya skill, kita tidak punya kredibilitas, atau tidak punya trust, kita tidak punya pengalaman, dan kita tidak punya relasi. Kalau keempat hal ini kita bisa gapai, insya Allah yakin dan percaya pekerjaan itu akan datang dengan sendirinya. Karena uang itu suka dengan orang yang punya skill, uang itu suka dengan orang yang punya pengalaman, suka dengan orang yang punya trust, dan suka dengan orang yang punya relasi. Kayak itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, langsung closingnya ke narasumber kita yang kedua. Ada? Saya tidak punya closing. Pokoknya untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, terima kasih. Tetap semangat untuk jalani hidup, dan kita sama-sama buat diri kita bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian dari saya sebagai MC dadakan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Ada sesi fotonya kayak ini.